Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Hari ini anak-anak akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Ibu harap anak-anak sebelum membuka bahan ajar ini, anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar, supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Sekarang ayo kita membaca bersama-sama tentang Istana Pasir. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali, kalau membaca diingat tanda bacanya. Dan jangan lupa juga lafal dan intonasinya. Oke, Istana Pasir. Istana Pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara pasir. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah membaca tentang bacaan Istana Pasir. Ayo sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan Istana Pasir. Ibu ingatkan kembali, kalau mengisi soal harus dengan baik dan benar, seperti yang sudah dicontohkan Bu Risa ataupun Bu Faiz. Nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Bahan utama membuat istana pasir adalah pasir dan air. Nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Istana pasir dibuat biasanya di pantai. Untuk nomor 3, 4, dan 5, anak-anak bisa mengisi sendiri di rumah dengan melihat teks bacaan Istana Pasir. Setelah anak-anak tadi sudah belajar menjawab soal, sekarang ayo di situ ada percakapan paling atas sendiri. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya ya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Sekarang buatlah laporan pengamatanmu. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan: air, pasir, ember, skop, dan kerang. Petunjuk: 1. Pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Nomor 2, amatilah gambar tersebut satu persatu. Nomor 3, isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 1, nama bendanya itu air. Ciri-ciri bendanya, air termasuk wujud benda yaitu benda cair. Air bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Untuk nomor 2 dan nomor 3, anak-anak bisa mengisi sendiri dengan nama benda terserah. Bisa pasir, bisa ember, bisa skop, dan bisa kerang. Dan untuk selanjutnya,
ditulis kesimpulan dari pengamatan kalian. Setelah anak-anak melakukan pengamatan, mengisi tabel pengamatan, dan menyimpulkannya, sekarang berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Di sini Bu Faiz contohkan pasir. Dia termasuk benda tetap atau benda tak tetap, Nak? Ya. Pasir termasuk benda tidak tetap karena dia bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Pasir ketika dimasukkan ember akan membentuk ember. Kalau dimasukkan ke gelas akan membentuk gelas. Berarti dikasih tanda silang. Yang kedua yaitu sekop. Sekop itu termasuk benda tetap atau benda tidak tetap? Iya, termasuk benda tetap karena dia tidak bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Berarti kita beri tanda centang. Yang ketiga itu ada ornamen-ornamen. Ada lumba-lumba, ada kepiting, ada lobster, dan ada bintang. Nah, mereka termasuk benda tetap atau benda yang tidak tetap. Iya, Nak, benar. Mereka termasuk benda yang tetap. Mereka tidak bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Untuk ember, kerang, botol itu anak-anak nanti bisa mengisi sendiri di rumah sesuai yang sudah dicontohkan Bu Faiz. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tetap sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Setelah anak-anak membaca percakapan tadi, yaitu tentang kita harus menjaga kebersihan. Dimanapun kita berada, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Begitu pula aturan di rumah. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Sekarang isilah tabel di bawah ini sesuai aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah, Ibu contohkan satu ya. Mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah hal yang wajib. Kita sebelum makan harus mencuci tangan. Itu aturan bisa menjadi aturan di rumah. Untuk nomor 2, 3, dan 4 nanti anak-anak bisa menjawab sendiri di rumah. Sesuaikan dengan aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Nak.
Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ketika keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bu Faiz. Summa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.